kalau Ustadz bilang tadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian kita itu mengimani itu bahwa itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, tadi kan kalau ditanya sama saya, kalau ditanya, Den, lu percaya nggak tiada Tuhan selain Allah? Saya percaya karena Tuhan itu Esa. Oke. Gue bisa 2 surat yang gue masih ingat ya, karena itu waktu kecil. Al-Fatihah, izin ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di bulan Ramadan ini lagi ramai perbincangan artis yang mualaf. Yang sudah mualaf ada Dr. Richard Lee, Bang Bobon Santoso, dan dikabarkan Bang Hotman Paris juga akan segera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di sini Bang Densu mengakui kebenaran Islam. Dia percaya dengan agama Islam. Dia percaya bahwa Allah itu hanya satu, Allah itu Esa. Kemudian Bang Densu juga, di mana dia ini hafal surat Al-Ikhlas. Dikatakan di dalam surat Al-Ikhlas, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini sangat bertentangan dengan agama dari Bang Densu. Karena di agama Bang Densu dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Tujuan Yesus itu datang ke bumi ini untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Jadi kalau Ustadz bilang tadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian kita itu mengimani itu bahwa itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, tadi kan kalau ditanya sama saya, kalau ditanya, Den, lu percaya nggak tiada Tuhan selain Allah? Saya percaya karena Tuhan itu Esa. Oke. Lu percaya nggak Nabi Muhammad ada utusannya? Saya percaya, walaupun kalau ditanya saya Kristen, ya saya percaya. Kenapa kamu bisa percaya? Karena saya mempelajarinya. Oke. Saya membacanya, saya membaca Qur'annya, saya membaca hadisnya, walaupun saya tidak dalam ilmunya, tapi karena membaca, mengenal. Kalau tidak membaca kan tak mengenal. Ya. Kalau lu tidak membaca kan? Saya belajar. Ya dikit-dikit, tapi nggak yang mencari tahu banget. Tapi kalau mengenal itu sosok Nabi Muhammad atau apa, saya kenal. Pernah baca Al-Quran? Enggak. Nah, saya pernah. Dan saya baca artinya. Oh iya, kalau artinya yang sering lewat di TikTok, itu banyak. Itu banyak kan? Ayat. Tapi iya, kalau ngomongin yang ayat yang dipotong-potong terus ditaruh di TikTok kan banyak banget itu ya kan? Sering lewat, sering baca. Nah, ini kan dengan membaca, apalagi saya suka membaca sejarahnya Rasulullah, di mana Rasulullah itu dari kecilnya, kemudian dia kerja bersama Khadijah, kemudian dia suka termenung di Gua Hira, terus kemudian dia mendapatkan wahyunya di usia 40, kemudian saat itu dia sudah menikah dengan Siti Khadijah, dan kemudian selanjutnya itu saya suka membaca karena saya menganggap itu adalah pengetahuan sejarah dan bentuk daripada cara saya menghormati, gitu loh, sehingga tidak ada itikat tidak baik saya terhadap hal itu. Nah, ini kan mengenal ya. Gue bisa 2 surat yang gue masih ingat ya, karena itu waktu kecil. Al-Fatihah, izin ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bener nggak? Maaf ya. Ini yang gue inget ya. Nah, ini jagonya adalah setelah ini nih, Pak. Seberapa Islam ada Rabbani. Satu surat lagi gue masih ingat. Satu surat lagi gue masih ingat. Ini suratnya Al-Ikhlas. Kenapa gue ingat banget kayak surat ini? Karena di dalam surat itu tidak ada kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesungguhnya Allah itu satu, tidak di. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bang Densu ini. Mudah-mudahan Bang Densu ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Bang Densu ini mualaf, dia ini bukan meninggalkan Yesus, tapi dia ini memuliakan Yesus. Karena apa yang diperintahkan oleh Yesus itu dilaksanakan oleh orang Islam. Tapi apa yang dilarang oleh Yesus itu ditinggalkan oleh orang Islam. Jadi kita itu tidak bertentangan dengan Yesus atau Nabi Isa. Tapi kita mengimani Yesus bukan sebagai anak Tuhan. Kita mengimani Yesus itu
dia itu utusan Allah untuk kaum Bani Israel. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Jadi kalau ada orang mualaf terus orang Kristen mengatakan bahwa dia itu membenci Yesus, itu kesalahan besar mereka. Justru kita itu tidak pernah membenci Yesus. Karena kalau kita lihat dari Israel, orang Kristen, orang Islam yang paling memuliakan Yesus itu adalah orang Islam. Orang Israel sangat membenci Yesus. Orang Kristen itu hanya mendengarkan apa kata Paulus, bukan kata Yesus. Jadi kepada teman-teman di sini, banyak memang di mana artis itu sudah mualaf tapi masih disembunyikan. Karena sebagian dari mereka itu takut kehilangan keluarga, takut kehilangan harta, ya jadi mereka itu masih menutupi tentang mualafnya. Dan bisa sekarang kita lihat ya bagaimana mualaf itu sangat banyak sekali ya di channel Bang Dondita, nah di mana hampir setiap hari ada yang mualaf. Nah, jadi kepada teman-teman di sini kita berdoa agar mereka yang tidak percaya dengan agama Islam itu diberikan hidayah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.